Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ard alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fi yahtalifun ihdini lima uhtulifa fi minalaki biidnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan di wajil karim sunnatan lillahi ta'ala al madad hadir yasikin wal arifin sayyidina wa man sultan awliya gausul azam qutbul alamin asyri syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirradi sahibul ijazah wal karam fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati syana al mukarram asyri syekh Abdurrahman Sumanah tim di Jalairu Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Para jamaah Ustaz Zakat Thoriq dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Sehat semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat zahir maupun batin. Baiklah, bari menunggu ngabuburit pada kesempatan sore hari ini jelang puasa, di bulan puasa 13, kita akan meneruskan kajian kitab Sirrul Asrar karya daripada Syekh Sultan alias Abdul Qadir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darini amin. Wa ruju'u insanil khasi wa wusuluhu ila watanihi wa huwa kurbatu bi ilmil haqiqat. Wa ruju'ul insan, dan pulangnya insan al khas yang khusus, wa wusuluhi, dan sampainya atau wusulnya insan khas ila watanihi, ke negerinya, wa huwa kurbah, yaitu namanya kurbah, alam kurbah. Dengan apa? Bi ilmi hakikat, dengan ilmu hakikat. Wa huwa, dan dia tauhid. Wa huwa, dan dia tauhid, hakikat tadi, fi alamil lahud, di alam lahud, fi alami khayalatihi, dan di alam khayalnya, fi dunya, di dunia, bisa babi ibadatihi, dengan sebab ibadahnya, sawaun kana naiman, sama saja karena ada insan khaus tadi keberadaannya naiman, tidur, au goerohu, atau selain tidur. Bal idana mal jasad, bahkan ide apabila nama tidur al jasad, jasad, wajadal qalbu fursatan, maka hati memperoleh fursatan, kesempatan, fayadhabu, pergi, ila watani asli, kepada negerinya al asli, yang asli, imma bi kulliyatihi, ada kalanya dengan kulliyati, dengan seluruhnya, au bi juz'iyatihi, ada kalanya dengan sebagiannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allah yatawaffal anfusa, Allah mewafatkan al-anfusa, jiwa, hina mautiha, ketika tidurnya, hina mautiha, ketika matinya, walati lam tamut, dan yang ada jiwa yang lam tamut, yang belum mati,
fi manamiha dalam tidurnya. Payumsiku maka ditahanlah alati yang payumsiku dan Allah menahan alati yang ruh jiwa tadi qada alaiha payumsiku maka ditahan mayumsiku maka Allah menahan alati yang qada yang telah ditetapkan alaiha atasnya al-mauta kematian wa yursilul ukhra dan yang wa yursilu dan dilepas ukhra yang lainnya ila ajalin musamma kepada waktu musamma yang ditentukan. Surat Az-Zumar ayat 42. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena demikian itu sabda Nabi Muhammad SAW, naumul alim, tidurnya orang alim, khairum min ibadati jahil, lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Ba'da hayatil qalbi, setelah dihidupkannya hatinya tadi, binuri tauhid, dengan cahaya tauhid. Orang alim yang tidur tadi. Wa mulazamati asma'i tauhid, dan memulazamakan asma tauhid bilisan siri, dengan lisan siri. Bi ghairu huruf, tanpa huruf, wala sautin, tanpa suara. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman fi hadis kursi, dalam hadis kursinya. Al insanu, adapun manusia, siri rahasia, wa ana siruhu, dan aku rahasianya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman fi hadis kursi, dalam hadis kursi, inna ilmal batin, sesungguhnya ilmu batin itu, huwa dia, sirrun, satu rahasia, min siri, salah satu rahasia. Aj'aluhu, aku jadikan fi qalbi abdi, di hatinya hambaku. Wala yaqifu ali ahadun, maka tidak berhenti ali atasnya ahadun, seseorang gueri selainku. Nah, ini pada kesempatan ini, setelah kita bicara al-insan am, yaitu insan khusus, yaitu ruhani, yang mereka ruhaninya sudah hidup. Kalau yang umum rujismani tadi. Insan khos yang khusus itu pulangnya atau husulnya ke negerinya itu di alam kurbah, bukan lagi derajat Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, tapi di alam kurbah. Mereka memperoleh alam kurbah dengan apa? Dengan ilmu hakikat. Yang kata Syekh Sultan, ilmu syariat digabungkan dengan ilmu ma'rifat, maka jadi ilmu hakikat. Jadi dia itu tauhid di alam lahut, mengesakannya di alam lahut dan di alam khayal di dunia fi alami khayalati fi dunia, wa huwa tauhid fi alami lahut, alam kurbah, yang alastu bi rabbikum qalu bala sahina, wa fi alam khayalnya, alam khayalnya di dunia. Bisa babi ibadatihi, dia bisa pulang ke negerinya itu dengan sebab ibadahnya, dengan ruhaninya. Makanya orang semacam ini, ibadah dia tidur ataupun tidak, ruhnya bisa keluar gitu. Itu manusia khusus. Jadi ruhaninya bisa keluar. Seperti para wali mursyid itu seperti itu. Kalau raga ini kan pakai ruh jismani. Nah, kalau mereka sudah nyampe ruhani, orang khusus, keluar tuh. Seperti itu. Jadi ibadah dia sebab ibadah, sama saja ibadah dia lagi tidur ataupun tidak, sama dia ibadah. Nah, itulah yang kadang kita belum nyampe ke situ. Para syekh mursyid, wali mursyid sampai.
ruh yang lapis keduanya itu ruhani keluar, ruh jismani ada. Yang ada yang ngejagain badan kita. Ada manusia semacam itu aja. Jadi kalau orang khusus ruhaniun, orang umum jismani. Jadi mereka pulang ke alam lahut, dia bisa nyaba. Kalau orang yang nggak belajar tentang manusia khusus ya rohani itu, mereka pasti akan berpikiran negatif. Bahkan idana mal jasad, raganya kalau tidur nih, ada kesempatan hatinya ruhnya pergi keluar gitu, ke alam asli, ke alam lahut, masya Allah. Tentu ini semuanya juga harus dirana torekoh, bimbingan guru mursyid. Tanpa bimbingan guru mursyid bahaya itu. Ada kalanya katanya, kata Syekh Sultan di sini itu pulang ke negeri asli, ke alam lahut. Di dunia ini tauhid khayal doang dia. Ada kalanya keseluruhannya. Ada kalanya sebagiannya. Sejata aja masih ada di dunia. Ada seluruhnya ke sana. Masya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Jadi Allah mewafatkan jiwa ketika meninggalnya itu. Wafat. Jiwa yang belum meninggal, ya, dalam tidurnya itu kan dia ketemu tuh. Di alam ruh. Ditahan tuh yang belum meninggal itu. Ya. Faqada 'alal maut wa yursilu ukhra. Kalau yang sudah meninggal, ditentukan kematiannya, dia ditahan, ruhnya nggak bisa ketemu. Sedangkan yang sedang tidur, ya dilepaskan oleh Allah sampai waktu ajal tertentu. Nah ini, jadi di sini manusia khusus ruhaniun itu, dia bisa ibadahnya tidur atau nggak tidur, dia dengan ibadah, dia tidur ibadah. Ruhnya bisa usul ke Allah. Kalau belum paham jangan nyalain ya. Surat Al-Jumar. Kemudian Syekh Sultan Abdul Qadir mengambil sebuah hadis, lidaka qala Rasul sabda Nabi Muhammad, naumul alim, tidurnya orang alim khairun, lebih baik min ibadatil jahil, dari ibadahnya orang bodoh. Kenapa tidur alim lebih baik daripada ibadah orang jahil? Bada hayatil qalbi binuri tauhid, setelah hatinya itu hidup dengan cahaya tauhidnya. Murid-murid Abah itu udah ada tuh, ada ismuzat, la ilah la ilah la ilah la ilah la ilah. Hidup. Tidurnya orang alim maksudnya yang hatinya udah hidup. Makanya banyak orang ibadah sholat raganya doang, ruhnya enggak. Dia mulazamah asma tauhid bilisan syiri, lihatan syiri, muraqabah dia. Tanpa huruf, tanpa suara. Sebagaimana hadis qudsi, Allah berfirman, al insan siri wa ana sir, manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Itu mereka yang sudah ruhnya khusus, ya, ruhani. Murid Abah itu murid khusus, orang khusus, ruhani, bukan jismani lagi. Makanya jika latifah itu bisa keluar ruh kita. Nah ini kalau buat orang yang belum toreko, bingung dia bicara seperti ini. Nah kalau orang yang ngerti toreko biasa. Kalau Allah Ta'ala fi hadis qudsi, firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, inna ilma batin, bahwa ilmu batin tuh wa sirun min syiri, termasuk rahasiaku, salah satu rahasia dari rahasia. Aj'alahu, aku jadikan dia di dalam hati si hamba. Walakiku ali ahadun baru, dan tidak ada yang bisa yang lainnya berhenti di tempat hati si itu. Nah ini kalau yang ngaji
ke Syekh Abdurrahman dia paham. Karena di Abah Guru itu latifah, 7 latifah Zuhir Batin Muhammad udah dibuka. Dikasih muraqabah ya. Ini adalah bicara tentang manusia khusus pulangnya ke negeri Kurbah. Di Abah lah nanti diperjelas latifah. Ini sebenarnya ilmu yang di latifah. 7 latifah tadi muraqabah, hadiah mai akarobiyah. Naumul alim khairun min ibadati jahil. Tidur orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Dan sekali lagi, bahwa murid-murid Syekh Abdurrahman itu Abah Guru dalam kuliah tarbiyah termasuk orang khusus. Oh, ternyata Syekh Sultan sudah ada insan am, ada insan khas. Murid Abah ini al-insan khas, rohani. Dia ke alam kurbah, bukan lagi ke surga ma'wa naim. Dia tentu harus dibimbing oleh guru. Makanya amalkan ajaran Abah ini. Mudah-mudahan apa yang dibacakan saja dengan singkat ya di bulan Ramadan nunggu buburit ini menjadi berkah. Ilmunya ada di Syekh Abdurrahman, talqin dulu oleh Syekh Mursyid, dikasih 7 latifah, la ilaha illallah, zikr jahar, hafis syir. Raqabah itu ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.